aja. Ya Allah, komen orang Indonesia. Kita cuma nonton dan cari lucunya saja adik-adik ya. Kita ini reaction TikTok ya guys ya. Lama banget nih nggak pernah reaction TikTok lagi nih bang. Iya bang. Aku mau belum ada tidur ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gue. Gua ngomong susah banget karena abang belum ada tidur guys. Demi kalian, menyajikan konten untuk kalian ya. Reaction motovlog kapan bang? Gimana mau motovlog? Mau San Mori? Abang aja tidur jam berapa? Live streaming dari jam 8, jam 9 sampai subuh. Gua tidurnya kapan? Pagi rekaman kayak gini, tidur bangun ngedit. No team man, no team. Let's go boy. TikTok reaction, videos reaction. Nah ini nih, kita perlu informasi kayak gini guys ya, untuk pengetahuan kita guys. Tapi jangan ikut-ikutan guys ya. Singgah nanti rudal ya di atap rumah kan gak seru gitu. Bang, kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik? Sebenarnya apa yang penting ya adik-adik ya? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Yuk sama-sama belajar. Kita belajar. Teman-teman masuk ke dalam pembahasan ada apa dengan Rusia dan Ukraina, teman-teman harus tahu dulu sedikit tentang sejarah Perang Dunia II. Dahulu, tepatnya pada saat Perang Dunia II, kekuatan besar di dunia ini terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah blok poros yang dipimpin oleh Jerman, Jepang, Italia, dan beberapa negara lainnya. Dan yang kedua adalah blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, United Kingdom, dan beberapa negara lainnya. Singkatnya, Perang Dunia II ini dimenangkan oleh blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika, Uni Soviet, United Kingdom, dan beberapa negara lainnya tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok sekutu ini berlomba untuk menjadi negara adidaya atau superpower. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing bukan hanya soal politik dan militer, tetapi juga soal ekonomi. Karena persaingan yang ketat ini menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat perang dingin, teman-teman. Akhirnya, Eropa terbagi menjadi dua kubu, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan mereka memiliki aliansi militer yang bernama NATO. Sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan memiliki aliansi militer yang bernama Pakta Warsawa. Sayangnya, di tahun 1991, Uni Soviet pun dilanda malapetaka yang besar karena kebijakan ekonomi yang blunder dari pemimpin mereka yaitu Mikhail Gorbachev. Uni Soviet pun akhirnya pecah menjadi 15 negara bagian dan aliansi militer mereka yaitu Pakta Warsawa dari blok timur ini pun ikut dibubarkan. Nah, negara Ukraina merupakan pecahan dari negara Uni Soviet yang dulunya berada di blok timur. Kembali ke pertanyaan semula, kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik namun belum terjadi perang? Ternyata, ketegangan antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak tahun 2013, teman-teman. Pada saat itu, Ukraina berusaha menggulingkan presidennya yang pro dengan Rusia yaitu Viktor Yanukovych. Karena peristiwa itulah, akhirnya Rusia mencaplok semenanjung Crimea yang merupakan daerah Ukraina agar gabung dengan Rusia di tahun 2014. Tak lama setelah itu ada gerakan separatis yang pro akan Rusia di beberapa wilayah di Ukraina dan mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari ibu kota Ukraina. Karena peristiwa itu juga maka terjadilah pertempuran yang menewaskan 13.000 tentara dan warga sipil. Nah, menurut Presiden Putin sebenarnya Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya maupun historis. Dalam segi ekonomi, Rusia juga sebenarnya telah mengajak Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasia. Uni Ekonomi Eurasia ini didirikan oleh Rusia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, khususnya negara bekas Uni Soviet. Tapi lagi-lagi Ukraina menolak dan lebih memilih untuk bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Presiden Putin pun sangat marah karena adanya prospek pangkalan NATO di perbatasan Ukraina ini dan hal tersebut akan membuat garis merah antar kedua negara ini, teman-teman. Pihak Rusia juga mengatakan bahwa sebenarnya penempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan juga ini merupakan reaksi Rusia atas hubungan intensif yang mulai dijalin antara NATO dan Ukraina. Keberpihakan Ukraina terhadap NATO pastinya membuat Rusia merasa terancam khususnya di daerah perbatasan. NATO juga meningkatkan dukungan terhadap Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan militer, dan personel militer. Presiden Joe Biden juga mempertimbangkan untuk mengerahkan beberapa ribu pasukan ke Eropa Timur beserta dengan alutsista dari negara-negara yang beraliansi dengan NATO. Peluang peperangan antara Rusia dan Ukraina yang akan melibatkan blok barat dan blok timur ini pastinya masih terbuka nih, teman-teman. Dan sampai saat ini, baik Rusia maupun Ukraina belum ada pembicaraan yang membuahkan hasil positif. Aduh, Bang, kenapa? Pusing guys ya, pusing. Mikirin tugas kampus aja kagak kelar-kelar, mau mikirin perang-perang guys ya. Mending fokus sama real life diri sendiri aja dah. Masalah percintaan aja kagak beresnya abang nih. Mau mikirin perang-perang dunia ya, mending fokus diri sendiri aja guys ya.
Woi kalian di rumah belajar lah. Ada tugas kerjakan adik-adik ya. Epic. Gak usah ikutan. Nonton aja dan berdoa ya. Mudah damai, cepet-cepet damai udah. Kenapa nih? Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dugaan pidana judi online. Waduh. Makanya adik-adik ya, kalau punya harta banyak, pesan yang bisa kita petik, jangan pamer, jangan dipamerin, jangan disombongin, apalagi sampai bobo nama Tuhan. Yang mending kalau duit banyak teh, bawa keluarga jalan-jalan gitu, update kebahagiaan jalan-jalan sama keluarga di sosial media, daripada update harta kekayaan ya dipamer-pamer. Jangan deh, Tuhan gak suka orang sombong adik-adik ya. Terus bersedekah jangan diupdate di sosmed juga, simpen aja biar lu sama Tuhan lu yang tahu, yang lain gak perlu tahu boy. Epic. Nice man, epic man. Next boy. Later. Katanya Tuhan pun dimarahin sama the fuck. Gue bilang juga apa? Apa ya putus sama Ko Indra? Besok kami bikin klarifikasinya alasan kita putus. Puas kalian. Jaga tuh cewek. Kau yang ku jaga, mati kau. Jaga babi ngepet. Kau jaga hidup kau, tahu kau ya. Udahlah. Hubungan orang kok kalian yang sibuk. Mas. Kan jadi hilang sih. Tuhan marah Bang Ken. Marahin Tuhan. Apa? Gila. Nah ini Tuhan terus gampang banget. Maksud gua nggak cuma orang ini ya. Untuk kita semua nasihat ini untuk diri abang sendiri. Jangan sombong. Jangan pernah sombong. Mending diem. Bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali. Dan Bener kata bapak ini ya guys ya. kita memasuki dunia 3. Itu aja poin. Gila, omongan bapak ini yang tadinya bercanda jadi beneran ini. Penataannya nggak, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan 10 itu? Siapa yang berani teriak bahwa hukum undang-undang juga harus ditinjau kembali? Harus kembali ke sana. Gila omongan bapak ya nih kayak ternyata sembarang tapi beneran gitu. Ya jadi bahan tertawan orang-orang luar tetangga, ternyata omongan dia benar ya. Siapa yang menyangka bahwa kita dianggap dia hanya membual, sekarang jadi kenyataan, anjir. Bahwa prinsip Ini kirim ke Rusia aja bapak nih, mampu menghentikan nuklir. Presiden AS Joe Biden bersama negara sekutu dan anggota NATO menjatuhkan sanksi ke Rusia. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. Sanksi lain termasuk Jerman yang membatalkan jaringan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia. Nord Stream 2 adalah salah satu sumber energi signifikan bagi Jerman. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin masih mencoba untuk menekan upaya Ukraina bergabung dengan NATO. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли. Ini kapan? Sorry adik-adik ya, kita tadinya mencari lucu jadi nonton berita bang. Emang ya umur ya, faktor umur wah jadi suka berita gitu. itu bukan beliau kan? Ini bukan beliau. Lawaknya bikin takut, tentaranya perang, dianya santai bikin TikTok, bercandanya bikin kena mental sedunia, bener banget. Kesini pak, nyampein ketan durian. Baca komen orang Indonesia. Bapak, aku mencintai salah satu rakyatmu. Ya bener, saya juga cantik-cantik ya Rusia. Kok belum bobo? Aduh. Stop it. Ya Allah, Rusian.
Invaders make TikTok. Hanya tentara Rusia yang seperti ini ya. Dang bro, gimana YouTube gua? Dolar kuning ini pasti ini video kayak gini nih. Rusia emang beda guys ya. Bisa-bisanya lo TikTokan ngap. Lo komen pakai bahasa Indonesia malah dia ngerti anjir. Di sini lagi pusing mikirin lu perang, lu malah tik lalu malah TikTokan. PUBG in real life. Ke kota tua aja bang, di situ nggak terlalu ramai. Gambaran Mythical Glory sparring sama Grandmaster. Astagfirullahaladzim, bener banget. Mythical Glory join war sama Grandmaster anjir. Disebut apa namanya? Scream, anjir Scream, lagi Scream guys. By the way itu ladang yang ada di Pochinki. Gas gan, udah chicken dinner kabarin. Anjir. Бля, чуть-чуть высоковато. 3-man squad ini bro. Ini pameran nggak pameran? Hoak aja lu bikin. Ini yang bikin siapa dah? Orang Indonesia pasti yang bikin ini, gue yakin ini orang Indonesia kayak gini nih. Hoak hari-hari hoak lo. Pangeran sahur bang. Exodus warga tinggalkan Ukraina. Rumah kamar saya kakak gede nih. 1, 2, 3, 5 orang untuk kakak gadis-gadis Ukraina. 5 orang. Bisa nggak usah bahasa Indonesia, saya yang bahasa Inggris nanti belajar ya. Bahasa Ukraina nanti saya les bentar ya. Sang Tuhan tinggal nunggu hidayah. Yang punya rumah disuruh sholat. mulai bobo agama kayak gini nih. Saya harap yang punya anjing jangan tersinggung ya kakak ya. Ya gitulah ya, namanya juga netizen gitu. Pas masih bareng kamu, pas udah dia sama kamu. Harusnya kebalik mbak. Gimana mbaknya nih, coba sama saya lagi deh. Hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Itulah. Itu mau marahin Tuhan kan? Ini manusia aja yang marah udah kayak gini nih. Apalagi Tuhan lo. Tobat bro. Aduh, mulut dijaga, mulut teh dijaga ya. Kalau lagi emosi tuh mulut dijaga, mending diam kalau emosi tuh ada benernya. Laki-laki kalau marah mending diam. Jangan nyap-nyap ya. Takutnya kayak gini nih. Tuhan marah Bang Ken. Marahin Tuhan. Apa? Lu, dah next boy. Kiamat itu urusan Tuhan, tapi jika negara barat ingin segera kiamat itu urusan saya. Seriusan. Kita nggak ikut campur pak. Kami sekarang lagi musim urus Thomas. Iya, mau bulan Ramadan pak, Putinnya nitip rudal tuh pak buat rumah yang usik Thomas. Ya Allah, komen orang Indonesia nih guys. Di saat gue muda dunia gini amat ya. Siapa suruh lo telat lahir lo. Makanya anak 90-an lo. Alhamdulillah. Masya Allah. Canda guys ya, bercanda. Wirda Mansur ngaku lulusan University of Oxford, viral netizen ragu status pendidikan. Aduh guys, sudahlah guys. Kita nggak usah ngurusin mau orang bohong lahir di planet Mars, mau lahir di matahari, ngaku jadian sama Anya Geraldine. Terserah mereka. Nggak usah diurusin ya adik-adik ya. Kita belajar cuek. Kita fokus sama diri kita, pelajaran kita, masa depan kita masing-masing ya. Belajar dengan itu guys. Itu adalah manusia yang mantap kayak gitu tuh. Manusia yang ciri-ciri manusia yang cepat sukses gitu. Kalau hanya orang nggak pernah ngurusin hidup orang gitu. Beda hal, kita boleh ngurusin orang asalkan orang itu teman kita dan teman kita melakukan kesalahan, urusin dia, dinasehatin maksudnya. Oke? Epic boys, dolar hijau ya.
Trading saya tidak hanya di binary option, ada di forex, ada di saham, ada di cryptocurrency ya. Kemudian ada di binary option. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori cara kerja pembagian hasil affiliate trading yang saya gunakan. Yang mana? Nah ini nih, rumahku ada di belakang rumah abang. Tuh nggak ada. Ada di mana rumah kau di mana? Bang, keren kali rumahnya bang. Ini ya bang kolamnya bang. Beberapa kali aku nginep di rumah bang. Mantap ya bang hotel bang. Yang mana? Tuh nggak ada. Ada Di di mana roasting rumah kau di mana? Punya kawan, mau aku cariin temen nggak? Nggak mau. Tahu kan, rentenir jadi orang yang suka minjemin duit, tapi bunganya gede. Ini alasan korban afiliator. Kita pinjol. Nah di situ karena gue yakin banget gue bakalan sukses di bidang ini, gue nggak ambil pusing, gue nggak banyak mikir, gue langsung minjem duit 500.000 pada waktu itu. Dan 500.000 ini direcah. Yang pertama-tama 100.000 buat bikin ATM, 100.000 lagi ngenap di ATM karena nggak bisa dibawa, nyisa lagi 300.000. Siapa ini nih? 300.000 ini gue pakai deposit di aplikasi tersebut dan dipakai trading ya dalam waktu 1 bulan. Gambling kali ya. Dari duit 300.000 menjadi 28 juta, lebih dikit lah pokoknya. Nah, Mana nih para sultan? Kok pada nggak kelihatan? Biasanya menuhin media sosial. Pamer lagi dong. Kita sebagai rakyat jelata butuh asupan kemewahan. Oh ya, NFT kan masih ada loh. Bang, saya Saya senang kayak gini bentar ya. Tak jemput Iki. Baca komen dah. Mereka yang have fun, goyang shock. Gue belum siap. Gue juga belum siap bos. Belum nikah ini. Kamu kurang ajar kakak ya. Kamu mau nggak aku pacarin? Pepe, cewek gak mandang fisik. Keren gue Dino. Dino, gue kasih tau sama lo ya, emang banyak di sana cewek yang gak menang fisik. Tapi kita menang manner. Lu norak. Dino, minum dulu Dino ya. Minum dulu nih. Saya tahu Anda di sini panas. Sini panas. Kena roasting cewek. Lu norak. Norak. Allah Akbar. Dino, gue kasih tau sama lo ya, emang banyak di sana cewek yang gak menang fisik. Tapi kita menang manner. Lu norak. Keluar. Anjing. Aduh Dino, minum dulu nih. Yang nggak kena roasting aja gue sebagai cowok udah meletup-letup di sini. Apalagi lu, aduh Dino, minum dulu kita ya. Ya, bismillah. Itu jogetin. Suami yang asik ini. Tidak sesuai brief. Tidak. Lawak parah abangnya. Keren. Lucu ini baru lucu. Ini ya Allah, apalagi ini. Weh. Dah next boy. Lucu ya. Kukira Yanti ternyata Yanto. Ini nih presiden Ukraina sama presiden Rusia ajakin nonton ginian aja nih. Damai lo. Woi, inilah Kalimantan guys.
Fajar baru. Yeah. Kalau kami keler, nyawa tahu bila kami maju tak bombardir. Oh ya, Kalimantan bukan hanya hutan, tolongnya punya perspektif macam tuh disingkirkan. Semangat kan terus mengalir macam sungai Sireng. Kami bawa kultur ini bukan sekedar break. Saking Israel bukan cuma flexing. Kau harus sadar bila kita tidak sebanding. Alihkan pandanganmu ke tanah Kalimantan, beda suku tetap satu. Oh ini siapa namanya? Rian ini. Rian kah? Jadi sebuah cerminan. Ku angkat mikrofonku, salam respect dari selatan. Eksplorasi tanpa harus mengeksploitasi. Kau bakal sebarkan banyak polusi. Napasku tersedak, kau buat flora ku mati. Watch out, hati-hati Mando Borneo menari. Wih, keren. Kalimantan nih bos. Apa di YouTube-nya? Wasaka guys ya. Point of view, diculik penjahat. Penjahat aja keren banget penjahatnya. Buat Teddy Supriyadi, mantep. Gak jadi lari deh, anjay. Teddy Supriyadi emang the best anjing. Oke guys, cukup sekian lah guys ya untuk reaction di TikTok ya. Aku harapkan kalian semuanya terhibur dengan reaction di TikTok ini. Ini nggak cuma memes atau video-video lucu, cuman juga berita ya guys ya, untuk pengetahuan kalian ya guys ya. Dan nggak usah ikut ngomong tentang urusan yang bukan kapasitas kita ya. Kita cuma nonton dan cari lucunya saja adik-adik ya. Oke, so ya, yang sekolah semoga nilainya bagus-bagus, yang kuliah semoga cepat lulus, dan yang jomblo semoga cepat nikah. Gones, I'm out. Peace.